kita harus datang ke puskesmas. Datang tanya ke dokter, ke ibu bidan, ya, ke perawat, nanti dikasih resepnya. Ini obatnya. Kita minum sekali 2 kali, kan nggak ada perubahan, diinjeksi, disuntik. Ya, kalau disuntik juga nggak bisa, udah susah, makanya opnam di rumah sakit. Pernah Bapak diopnam di rumah sakit? Kalau jasmani sakit begitu, kita datang ke puskesmas. Bagaimana dengan rohani? Kalau rohani ini fanfuhuru Allah tiupruh, pertemuan antara sperma dan ovum di wadah yang kokoh dalam rahim, yang dalam agama disebut mimma'im mahin. Dalam satu wadah yang kokoh, 40 hari disebut dengan nutfah, 40 hari kemudian mudghah segumpal darah, 40 hari ketiga disebut dengan alqur, sampai ke 4 bulan fanfuhuru Allah tiupruh. Ulama katakan ada yang melalui ubun-ubun, ada yang katakan lewat jantung, lambung. Ini Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah. Ini ruh beda dengan jasad. Kalau ruh, penyakitnya ruh bagaimana? Penyakit ruh itu malas sholat, malas tadarus, malas bicara agama, alergi melihat orang ibadah, iri, hasud, dengki, aniaya, semua segala macam itu muncul di pribadi kita. Andai kata ada, berarti itu ada penyakit hati. Ya, pakai kopiah malu, biara jenggot malu, bicara agama, assalamualaikum di luar malu, mau salam kepada yang kita kenal saja, padahal orang Islam semua kita nggak mau salam. Ada penyakit di hati. Maka dengan cara apa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kemudian caranya gimana? Kalau roh jasmani kita ke rumah sakit, kalau rohani kita ke masjid, ke musola. Nanti dokternya ada ustaz, ada ulama, ada habib, ada abu yang kasih tahu nih, ini obatnya yaitu ayat Al-Quran. Kenapa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Kami turunkan Al-Quran ini untuk jadi obat buat kalian semuanya. Jadi kita dikasih obat. Sekali obat minum, ayat kita amalkan berat. Susah banget ngamalkan agama, bangun malam aja susah, sulit bicara agama aja susah. Nah, berarti apa? Ada penyakit dalam diri. Banyak evaluasi. Mungkin kita makan di luar, makan daging ayam di luar, ayamnya dipotong, orang nggak pakai doa. Kok penyakit macam-macam ini penyakit? Artinya aral. Ya Allah, kunaon nabi teh sakit wae. Padahal apa? Makanya nggak diperhatikan. Makan berdiri aja dilarang, pakai tangan kiri aja nggak boleh, apalagi nggak baca doa. Maka perlu orang yang beriman kepada Allah. Setiap kali khotbah, mukhotib naik ke mimbar selalu bilang ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, hati-hati adalah bagian dari ketakwaan. Orang yang beriman itu hati-hati bicara, hati-hati menyimpulkan sesuatu, hati-hati ngelai, hati-hati mengomentari orang. Orang yang hati-hati adalah orang-orang yang bertakwa. Karena itu bagian dari ketakwaan. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita diberikan resep, kita datang ke masjid rutin, pengajian, dapat informasi dari ustaz ulama. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir batin. Jadi manusia hari ini nggak mau sholat, nggak mau tarawih, nggak mau segala macam. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Padahal ulama katakan tamsilan ini, ada seorang dokter sebelum kita sholat ada seorang dokter bisa berkomunikasi sama bayi dalam alam rahim. Maka dokter bilang begini, hei bayi, kamu sekarang ada di alam rahim yang besarnya kayak besar kelapa, sebesar bola. Nanti 9 bulan 10 hari sudah hari hanya, mau tidak mau, pasti dan pasti kamu akan keluar ke bumi. Maka karena kamu keluar di bumi, masa kamu 70 tahun, 80 tahun, seperti Rasulullah 63 tahun, maka saya kasih resep. Resepnya yaitu, kalau kamu ingin bahagia dunia ini, saya kasih mata, kasih kaki, kasih tangan. Tapi bayi nggak mau, karena bayi masih ada dalam rahim. Bayi bilang saya nggak perlu, no problem. Nggak ada masalah hadirin yang dirahmati Allah. Ketika bayi ditawarkan tangan, mata, kaki di alam rahim, dia nggak mau. Kenapa? Nggak butuh. Karena masih ada di dalam alam rahim. Tapi genap 9 bulan 10 hari, takdir Allah Subhanahu wa taala, dia lahir ke muka bumi, maka dia akan menangis, menjerit hadirin dirahmati 60-70 tahun kalau dikasih umur. Kenapa saya lahir dalam keadaan buta? Kenapa saya nggak punya kaki? Kenapa saya nggak punya tangan? Mau masuk dalam rahimnya nggak
lagi, orang yang lahir masuk kembali ke rahimnya. Ini hadirin yang dirahmati Allah, itu tampilan sama seperti kita di alam dunia ini. Nabi sampaikan, wahai manusia, ya ayuhan nas, kalau kamu akan bahagia dunia akhirat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini resepnya, sholatnya, puasa, haji, zakat, haji kalau mampu, berbuat kebaikan semua, muamalah, muasyarah, maka kamu akan bahagia nanti. Masuk ke lubang kubur, kamu akan bahagia selama-lamanya, abadan abadan selama-lamanya. Tapi manusia nggak mau. Dikasih suruh sholat nggak mau, no problem. Disuruh puasa nggak mau, sibuk makan di pasar, sibuk makan di tempat-tempat lain. Nggak ada masalah Bapak Ibu jemaah sekalian, no problem. Tapi ingat hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau kita sudah meninggal dunia, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka semua orang akan berkata, wa ma ahadani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aqum minas sholihin. Ya Allah, hidupkan aku sesaat saja, hidupkan aku 1 jam saja ya Allah. Saya ingin jadi orang soleh, saya punya harta banyak di ATM ya Allah. Tidak ada orang yang mati hidup kembali. Maka mudah-mudahan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang belajar sholat, mudah-mudahan Allah tanamkan sifat kehusuan, keistiqomahan dalam hati dan diri kita, sehingga kita suatu saat mati dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah. Moga-moga kita sekalian yang hadir, ahli keluarga kita di rumah, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah sehingga besok-besok Allah berikan kita kemudahan menjalankan perintah.